Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Kota Surabaya, terutama kelas 3 ya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Kita hari ini bergabung kembali dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Ya anak-anak, pada hari ini Bu Ella akan menemani kalian untuk mendampingi belajar di kelas 3. Perkenalkan dulu, nama ibu adalah Ella Dewi Agustin, ibu dari SDN Mojo 3 Surabaya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Bu Ella akan pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa sesuai agama masing-masing. Semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini Bu Ella di sini tidak sendirian ya, tetapi Bu Ella ditemani dengan teman-teman kalian juga yang bergabung melalui room Zoom. Ya, kita sapa dulu teman-teman kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya. Sudah siap bergabung untuk Zoom hari ini? Iya. Yang di rumah atau yang sedang mengikuti Zoom, dipersiapkan diri kalian. Duduk yang nyaman. Nah, tempatkan posisi yang nyaman buat kalian. Jangan lupa atur jarak antara mata dan layar televisi. Siapkan pula baik yang di rumah atau di Zoom, buku dan alat tulis kalian untuk materi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Pada subtema 1 ini kita belajar tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kompetensi yang akan dipelajari adalah mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks. Materinya adalah dengan tujuan pembelajaran yang pertama anak-anak, kita dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana. Yang kedua, dapat menemukan kalimat saran pada teks. Dan yang ketiga, dapat menuliskan masalah dan penyelesaian masalah sederhana. Materi yang pertama adalah kalimat saran. Nah, apa ada yang tahu di sini kalimat saran itu apa? Apa sih saran itu? Iya, masukan, betul sekali. Saran itu masukan. Kalimat saran berisi saran, pendapat, usulan atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Contohnya, jika ada teman yang datang ke sekolah terlambat, kira-kira saran yang baik untuk teman kita apa ya? Jangan bangun siang. Sebaiknya kamu bangun lebih pagi supaya tidak terlambat sampai sekolah. Atau seharusnya kamu tidur jangan terlalu malam supaya tidak terlambat sampai sekolah. Itu contoh ya. Nanti kita akan bahas lagi contoh yang lainnya ya. Dari kalimat saran itu ada sebuah kritikan juga. Kritik berbeda dengan kalimat saran.
Kalau kritik itu sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Objek itu apa, anak-anak? Tahu enggak objek itu apa? Objek di sini adalah benda. Nah, kritikan di sini mengomentari suatu benda. Sedangkan saran itu suatu masukan untuk memberikan solusi. Contoh, Bella kasih contoh ya supaya kalian paham. Lukisan itu kurang bagus karena terlihat kaku dan perpaduan warna yang kurang sesuai. Objek di sini apa, anak-anak? Lukisan, betul sekali, hebat. Lukisan itu merupakan objek atau benda yang sedang dikritik. Nah, kritikannya kurang bagus karena terlihat kaku dan perpaduan warna yang kurang sesuai. Ini merupakan contoh kritikan yang berbeda dengan saran. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat saran. Ciri-ciri kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seperti tadi yang Bella contohkan. Ada anak yang terlambat, kita memberi sarannya, sebaiknya kamu bangun lebih pagi supaya tidak terlambat sampai di sekolah. Kalau seharusnya, sama, boleh diawali dengan kata seharusnya. Seharusnya kamu bangun lebih pagi supaya tidak terlambat sampai sekolah. Atau hendaknya kamu bangun lebih pagi supaya tidak terlambat sampai sekolah. Bisa dengan lebih baik, ada baiknya, atau saran saya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Di sini ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Nah, dari 5 hal ini kalian harus perhatikan ya anak-anak. Akan Bella jelaskan pada segmen yang kedua. Kalian simak buku kalian, tetap duduk di tempat, jangan kemana-mana, tetap di sini. Selamat bergabung kembali nanti dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Ya, untuk hari ini, ya, pada segmen pertama kita sudah belajar tentang pengertian kalimat saran, termasuk dengan hal-hal yang akan kita pelajari ini. Kita akan simak kembali, tetap bersama, belajar bersama guruku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Yang pertama, mengetahui permasalahan terlebih dahulu. Nah, permasalahannya apa sih? Jadi kayak tadi yang Bella contohkan ya, jika ada anak terlambat itu merupakan suatu permasalahan. Jika kita memberikan saran harus sesuai dengan permasalahan. Jangan sampai antara saran dan masalahnya itu berbeda atau tidak saling berhubungan. Yang kedua, sampaikan saran dengan kalimat yang baik, santun, dan sopan. Jika kita memberikan saran kepada teman kita, waktu tadi seperti terlambat, harus disampaikan dengan sopan. Jangan sampai menyinggung perasaan, jangan menyakiti perasaan temannya. Walaupun kita memberikan saran, berikanlah saran itu dengan baik, dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, saran diberikan dengan tujuan memperbaiki suatu masalah. Jadi ada masalahnya, kita berikan saran tersebut dan kita berikan suatu saran itu dengan solusi yang terbaik. Berikan solusi yang baik untuk kebaikan. Yang keempat, kalimat saran ditulis dengan kalimat yang benar atau kalimat baku. Yang kelima, tidak kalah penting ya anak-anak ya, kalimat saran harus diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda koma, bukan pula tanda tanya atau tanda
seru. Karena kalau diakhiri dengan tanda seru, nanti tidak jadi kalimat saran, yang jadi kalimat perintah. Selanjutnya, contoh kalimat saran. Coba diperhatikan gambar berikut. Anak-anak, apa kalian bisa melihat dari gambar ini? Nah, dari gambar ini apa yang kalian lihat, anak-anak? Tempat tidur. Kenapa tempat tidurnya? Tempat tidurnya kenapa? Iya, tempat tidurnya berantakan ya. Di situ ada banyak mainan yang berserakan. Ada juga baju yang tidak pada tempatnya. Itu suatu permasalahan. Sebuah tempat tidur yang berantakan. Coba, ada yang bisa enggak buat kalimat saran untuk tempat tidur ini yang berantakan? Baiknya kamu merapikan tempat tidurmu. Pinter. Sebaiknya kamu merapikan tempat tidurmu. Boleh, pinter sekali. Di sini juga ada nanti. Lah, seharusnya kamar segera dibersihkan supaya bersih dan rapi. Itu juga boleh. Yang tadi juga boleh. Bagus sekali. Anak-anak hebat ya. Selanjutnya perhatikan pula gambar berikut. Ada gambar apa ini yang kedua? Membuang sampah sembarangan. Nah, ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Membuangnya di mana itu ya? Membuangnya di selokan. Iya, di got atau selokan. Lah, kalimat saran yang sesuai dengan gambar kedua apa ya, anak-anak? Sebaiknya kamu tidak membuang sampah sembarangan. Oh, hebat, pinter sekali. Sebaiknya kamu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalian tahu kan, kalau kita membuang sampah sembarangan, apa akibatnya? Nah, iya, selokan akan tersumbat pada saat hujan. Iya, akan terjadi banjir. Selokannya buntu ya anak-anak, betul. Kalimat sarannya, sebaiknya Budi membuang sampah di tempat sampah supaya selokan tidak tersumbat. Ternyata Bu Ella kasih nama ini, anaknya namanya Budi. Selanjutnya ya anak-anak, contoh kalimat saran. Ini di sini ada permasalahannya. Doni belajar dengan lampu yang redup. Kalimat sarannya, hendaknya Doni mengganti lampu kamarnya. Apa di sini ada yang bisa memberikan kalimat saran lagi untuk Doni? Selain yang dari Bu Ella, ada enggak? Iya. Misalkan sebaiknya Doni belajar di ruang yang lebih terang. Boleh. Kemudian ada permasalahan lagi yang kedua. Saat pulang sekolah, hujan turun dengan deras. Siti tidak membawa jas hujan. Kalimat sarannya, sebaiknya betul, boleh. Sebaiknya Siti menunggu hujan reda baru pulang. Boleh. Atau besok sebaiknya Siti sebelum berangkat menyiapkan dulu atau menyiapkan jas hujan terlebih dahulu. Pinter sekali ya anak kelas 3 sekarang ya. Wah, Bella senang sekali. Kalimat saran di sini kalian perhatikan. Nah, di sini ada beberapa hak yang diterima Siti dan saran yang menunjukkan kewajiban. Bella tanya dulu, hak itu apa ya anak-anak? Apa itu hak? Sesuatu yang diperoleh setelah melakukan kewajiban. Oh, pinter sekali, betul. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Itu hak, sesuatu yang kita terima. Sebelum kita mendapatkan hak kita harus
melakukan kewajiban kita. Sedangkan kewajiban, apa itu anak-anak kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan, itu namanya kewajiban. Jika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik, kita akan menerima hak kita. Itu. Tapi sebelum kita bahas ini satu-satu ya anak-anak, kalian tetap di sini, tetap di program ini, jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Halo, tetap semangat anak hebat. Iya, kita kembali lagi ya, belajar dari rumah bersama guruku. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat membuat kalimat saran. Kemudian kita juga sudah belajar tentang contoh-contoh kalimat saran berdasarkan gambar dan berdasarkan permasalahan. Setelah ini kita belajar kalimat saran tentang saran yang menunjukkan kewajiban. Di sini hak Siti tadi. Yang pertama, hak Siti mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajibannya di sini apa itu? Sayangilah ayah ibumu. Yang kedua, mendapat perawatan ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajibannya bagaimana anak-anak? Siapa yang bisa mendapatkan perawatan ayah ibu? Luangkan waktu untuk ayah dan ibumu. Luangkan waktu untuk ayah dan ibumu, boleh. Atau Bu Ella kasih lagi di sini, berterima kasihlah kepada orang tua yang telah merawatmu. Itu saran yang menunjukkan kewajiban. Yang ketiga, mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu. Sarannya bagaimana ya? Ibu. Iya, boleh. Atau manfaatkan waktu. Iya, manfaatkan waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Selanjutnya, dapat bercerita kepada ayah ibu. Apa saran yang menunjukkan kewajiban? Nasihat ayah ibu. Betul, boleh. Dengarkan nasihat ayah ibu. Iya. Iya, betul sekali. Di sini Bella tulis apa ya? Nah, berceritalah dengan sopan kepada orang tuamu. Berarti kita harus bercerita dengan sopan, dengan bahasa yang sopan. Selanjutnya, mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Bagaimana sarannya? Belajar tiap hari. Belajar setiap hari dengan tekun. Hebat, pintar sekali. Mendapat perhatian ayah dan ibu saat belajar. Belajarlah setiap hari dengan tekun. Iya, belajarlah setiap hari dengan tekun. Di sini belajarlah dengan tekun dan berusahalah membanggakan ayah dan ibu. Mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Nah, boleh. Terima kasih kepada ayah dan ibu. Nah, atau mintalah bantuan ayah ibu dengan kata-kata yang baik. Selanjutnya anak-anak, ya Bu Ella memiliki teks di sini. Perhatikan teks berikut, atau kalian bisa menyimak di buku tema kalian ya, baik yang melihat di layar televisi atau melalui room Zoom. Buka buku tema kalian halaman 18 sampai 19. Di sini 19. judulnya memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja.
Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun, ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu tetap sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan yang teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk kesehatan. Nah, dari teks tersebut, masalah apa yang dihadapi anak-anak? Tubuh yang lemah dan sakit. Iya, tubuh yang lemah dan sakit. Nah, cara menjaga kesehatan itu merupakan masalah yang dihadapi anak-anak. Dari teks tersebut, ada kalimat yang menunjukkan kalimat saran anak-anak. Yang bagian mana ya? Coba Bu Ella dibacakan. Kalimat yang mana yang menunjukkan kalimat saran? Nggak teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Iya, itu solusinya ya Nana untuk kalimat sarannya. Ya. Iya, betul. Mereka di sini, mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Itu merupakan kalimat saran. Sedangkan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Di teks tadi. Bergizi dan makan olahraga. Betul sekali, iya. Makan makanan yang bergizi. Istirahat yang cukup. Kemudian rajin berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Ini ya, ini cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke anak-anak, dari materi hari ini kita bisa menyimpulkan yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah kalimat saran. Kalimat saran di sini, terus kemudian kritik. Dan selanjutnya kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya atau lain-lain. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan tadi ada 5 ya. Ya, kalian boleh catat kembali untuk materi hari ini. Boleh nanti diulang kembali melalui YouTube. Diputar kembali acaranya, boleh. Untuk tugas di rumah, dibuka halaman 14. Nah, itu untuk tugas di rumah ya. Kalian tulis saran-saran kalian berdasarkan permasalahan yang ada. Kemudian kalian kirim tugas kalian tersebut kepada guru kelas masing-masing. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Kita akan kembali lagi dalam program selanjutnya, belajar dari rumah bersama guruku.